merupakan susunan pemain dari Persib Bandung, pimpinan pelatih Jaya Hartono. Ya, kelihatannya Jaya tidak merubah tim atau pemain-pemain yang memenangkan pertandingan di awal turnamen atau Indonesian Super League. Kita lihat bagaimana formasi yang sama, yaitu 4-4-2 dengan mengandalkan Arif dan Bastos di depan, dengan Eka menjadi pemain lubang. Kita lihat juga kubu dari Persija Jakarta yang melakukan persiapan, dan ini merupakan susunan pemain dari Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Dan tidak ada perubahan yang frontal yang dilakukan oleh Danur Windo, dan hanya menarik seorang Leo Tupamao dengan memainkan pertama kali Pierre Nianka, seorang pemain yang pernah beredar di pentas Piala Dunia dan berasal dari Kamerun. Dan di depan BP Aliuddin kembali diuji seperti apa dua nama ini ketajamannya. Dan Ponario, Greg bersama Ilham dan Robertino berada di lini yang paling sentral, lini kedua. Dan kita saksikan head to head ataupun persiapan yang dilakukan oleh kedua tim, di mana Persib Bandung melakukan konsentrasi tentunya dan fokus untuk menjalani partai ini, sebuah partai yang tentu sangat dinantikan oleh mitra sepak bola di ajang Jarum Indonesian Super League. Dan ini merupakan striker dari kedua kesebelasan, yaitu Hilton Morera dan Bambang Pamungkas. Kita yang akan beradu ketajaman, dan kita menyaksikan perbandingan antara kedua pemain ini. Dan penjaga gawang Cecep Supriyatna yang kembali untuk kedua kalinya berturut-turut bermain ataupun dipasang oleh Jaya Hartono. Dan tentunya Hilton pencetak 2 gol sejauh ini di ajang Jarum Indonesian Super League. Dan Hendro Kartiko, seorang kiper yang begitu syarat pengalaman, yang pernah menghuni tim nasional. Dan striker baru tentunya Rafael Alves Bastos asal Brazil, yang baru bermain di Indonesia pada musim ini. Begitu berfokus untuk bisa memberikan kemenangan tentunya bagi tuan rumah Persib Bandung. Dan wasit Alil Rinengo yang akan menjadi pengadil pada pertandingan yang begitu ditunggu pada malam hari ini. Bagaimana kita lihat Alil melakukan pengecekan terhadap kesiapan. Ya, dan kita tentu saja berharap bagaimana seorang Alil Rinengo benar-benar jeli, tegas, dan karismatis memimpin laga ini. Jaya Hartono, kita tahu ini aksi kedua resmi pertama Jaya bersama Persib Bandung. Ini merupakan sosok dari seorang Aliuddin dan Bambang Pamungkas, duet striker yang menghasilkan 35 gol bagi Persija Jakarta musim lalu, Ya, dan kini kembali berdua. Ya, dan tentu saja Jack Mane menantikan gol perdana dari Jaya untuk skuad asuhan Danur Windo ini. Dan tentunya sebuah sosok yang berpengalaman dari kedua pelatih. Danur Windo sebagai pelatih yang juga pernah menangani tim nasional, dan Jaya Hartono yang pernah membawa Persik Kediri sebagai juara Liga Indonesia. Dan kita saksikan begitu riuh rendah suasana dari Stadion Siliwangi Bandung, yang tidak sabar untuk menunggu jalannya kick off babak pertama tentunya. Ya, kita melihat bagaimana pengawas pertandingan Rifai Arsyad bersikap tegas. Kita tahu bahwa di bench itu hanya dibolehkan 7 ofisial saja, dengan sederet pemain cadangan yang masuk dalam starting line up tentu saja. Dan ini satu bentuk ketegasan seorang pengawas pertandingan Rifai Arsyad. Dan tentunya sebuah bentuk ketegasan dari Badan Liga Sepak Bola Indonesia untuk memberlakukan sebuah peraturan bahwa hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa untuk duduk di jajaran bench dari setiap tim. Betul. Saya pikir semuanya memang harus clean, Arya. Bahwa partai ini juga kita tahu sangat memiliki resistensi, dan diperlukan memang ketegasan Alil Rinengo dalam memimpin laga ini. Kembali kita saksikan aksi dari Alil Rinengo yang kembali melakukan persiapan dan pengecekan terhadap kondisi stadion pada malam hari ini untuk bersiap melakukan kick off di partai yang begitu dinanti dalam partai klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ya, dan tampaknya kick off babak pertama telah dilakukan. Persija memulai. Kini melalui Herman Abanda, Ismet Sofyan.
Lewati satu pemain, Ismet Sofyan. Kirimkan umpan. Sana ada Bambang Pamungkas. Dapat dikuasai kini oleh pemain-pemain dari Persib. Maman Abdurrahman. Tampak kehilangan keseimbangan dan tentunya sebuah hal yang harus diwaspadai bahwa kedua tim juga mencetak gol di menit-menit awal, bahkan detik-detik awal Ya. di kedua pertandingan pertama mereka. Benar-benar memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dalam laga ini. Dan jargon klasik bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menyodorkan sesuatu yang fatal akibatnya. Bagaimana Hilton Moreira mencetak gol di detik ke-25 pada saat Persib mengalahkan Persela Lamongan 5-2. Sementara Greg Nwokolo mencetak gol di menit ataupun detik ke-37 saat Persija menggulingkan Persitara Jakarta Utara. Dan kini Persija melalui Bambang Pamungkas dapat intercept tadi tampaknya Eka Ramdhani. Eka Ramdhani dalam kotak penalti, umpan Eka Ramdhani dan sebuah tendangan dan gol. Luar biasa. 1 menit 23 detik. Zainal Arif berhasil merobek gawang dari Hendro Kartiko untuk memberikan keunggulan bagi Persib Bandung 1-0. Ya, baru saja kita mengupas Arya VV bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menjadikan sesuatu yang status yang fatal. Dan detik ke-83 gol pertama Zainal Arif yang benar-benar lahir dari sebuah inspirasi yang bagus dari seorang Eka Ramdhani. Bola tarik dan Zainal free melepaskan tendangan sangat mudah. Ini dia sebuah proses yang begitu gampang, sangat cepat, dan tentu saja mengagetkan barisan lini belakang Persija Jakarta. Iya, satu kematangan kita bagaimana Eka Ramdhani melakukan seluruhan dengan mendapatkan umpan yang tadi sangat baik dari Cabanas. Dan kita lihat dengan sekali tarikan ke belakang, umpan yang diberikan oleh Eka sangat baik dan di situ berdiri seorang Zainal Arif yang kita tahu bahwa di pertandingan kedua ini akhirnya mencetak gol pertama untuk dirinya. Dan saya pikir ini kerja sama tim yang sangat baik di awal-awal pertama. Betul. Dan kini kesempatan bagi tim Persija Jakarta melalui Leo Soputan dari sepak pojok. Leo Saputra kirimkan umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau tadi oleh pemain Persib, namun belum berakhir. Masih Persija Jakarta dan berhasil Lorenzo Cabanas halau bola, kembali hasilkan sepak pojok bagi Ya. Persija Jakarta. Yang kedua beruntun dan kita melihat saking panasnya laga ini, Hilton kita belum tahu kenapa tadi. Ya, satu gerakan tangan dari Robertino Pugliara seperti yang menerpa kepala dari Hilton Moreira. Kita melihat bagaimana Gunsmoke sebagai sebuah selebrasi untuk perayaan gol pertama Persib Bandung sudah memenuhi udara di Siliwangi. Umpan kini dalam kotak penalti Persib Bandung dapat dihalau tadi dan dibuang oleh Eka Ramdhani. Masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta untuk bisa hasilkan gol balasan atas gol yang tercipta di menit pertama dan detik ke-23. Dan pemain baru yaitu Pierre Njangka lakukan lemparan ke dalam kotak penalti. Pierre Njangka, Nova Arianto halau bola keluar dan sebuah kesempatan. Gagal tadi Muhammad Ilham untuk bisa mendapatkan gol balasan. Ya, sebuah first time yang sangat bagus dari Ilham. Bagaimana dengan tendangan yang ada unsur spekulasi di situ, tetapi menaik di atas mistar gawang Cecep. Dan seperti yang diduga, belum 5 menit berlangsungnya pertandingan ini, kita sudah melihat berbagai drama yang terjadi antara pertarungan yang begitu panas dan begitu dinanti. Iya, memang satu hal yang sangat menarik. Saya juga mendengar bahwa Jaya akan menginstruksikan pemainnya di awal-awal babak pertama. Mereka harus berani melakukan tekanan-tekanan yang sangat sporadis. Dan akhirnya kembali mereka mampu mencetak gol di awal-awal babak pertama. Di bawah, hampir di bawah 2 menit pertandingan baru berlangsung. Play on menurut wasit Ali Rinengo terhadap Greg Nwokolo tadi. Dan kini Persib kembali coba untuk lakukan tekanan. Dapat dipatahkan oleh Pierre Njangka. Hilton Moreira kini
Masih di lapangan tengah Persib Bandung, Lorenzo Cabañas yang juga pernah bermain untuk Persija Jakarta. Masih Lorenzo Cabañas, dapat dicuri tadi oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ke tengah di sana ada Robertinho Puliara dan dibiarkan bola meninggalkan lapangan. Tampaknya apakah terjadi sebuah cedera dari seorang Lorenzo Cabañas. Kita memang melihat tadi ada tabrakan antara Cabañas dengan Ismet atau Aliudin. Ismet Sofyan tentunya seorang pemain yang sudah syarat pengalaman akan partai ini. Karena ia sendiri juga sudah bermusim-musim membela Persija Jakarta. Atau tepatnya sejak tahun 2004. Kita pikir memang semua pemain yang beredar sebagai starter 11 dalam laga ini sudah sama-sama punya jam terbang dalam merasakan pressure yang sangat tinggi dalam laga yang syarat dengan aroma rivalitas ini. Tampak bola dibuang tadi oleh pemain Persib untuk berikan kesempatan kepada Persija Jakarta untuk memperoleh kembali penguasaan bola. Ismet Sofyan. Berikan pendek saja pada Robertinho Puliara. Ilham maksudnya. Dan kini dalam penguasaan Persib Bandung kembali. Zainal Arif, gerakan memutar yang sangat cantik Zainal Arif. Dan sebuah dorongan dilakukan oleh Muhammad Ilham. Kembali hasilkan sebuah pelanggaran ataupun tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, kelihatannya begitu lepas Zainal Arif setelah mencetak gol. Dan kita lihat bagaimana gerakan individu yang sangat baik. Teknik individu yang sangat berkelas. Dan kita lihat akhirnya dua pemain harus memberhentikan gerak lari Zainal. Dan kita lihat ini peluang pertama juga yang sangat-sangat baik dari set piece yang kerap sekali dapat menjadikan gol untuk Persib Bandung. Ya, dan kita melihat bagaimana ada Hilton dan juga Eka, dua nama yang juga sama-sama punya kapasitas untuk melakukan eksekusi dari set piece ini. Dan kembali sebuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa menggandakan keunggulan mereka melalui situasi set piece. Kini Eka Ramdhani langsung ke arah gawang dan dapat ditepis dengan cukup cermat oleh Hendro Kartiko. Masih ada Rafael Bastos kini. Namun Pierre Jangka lebih cermat berada dalam penguasaannya. Ya, satu tendangan sangat baik. Kita lihat akurasi dari Eka Ebol Ramdhani begitu terarah. Dan kita lihat kembali akhirnya Hendro mampu menepis bola yang sudah mengarah ke gawang. Ya, sebuah eksekusi yang sangat maksimal tadi. Bagaimana kita saksikan ekspresi dari pendukung ataupun bobotoh Bandung yang tentunya merasakan begitu tegangnya aroma dari partai yang kita saksikan pada malam hari ini. Dua musuh bebuyutan yang saling berhadapan, yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ya, kita melihat bahwa statistik bicara dalam 10 laga terakhir kedua tim. Persib leading dengan komposisi 4 menang, 3 imbang, dan 3 kalah. Kembali lini belakang Persib dapat atasi tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Dan kini sebuah kesempatan melalui serangan balik. Lorenzo Cabañas, masih Cabañas, melebar. Dan di sana ada Zainal Arif. Masih Zainal Arif, ada dua pemain yang siap menghadang. Kembali dengan sebuah gerak tipu yang cukup baik dari Zainal Arif. Berikan bola pada Gilang Angga. Lepaskan umpan dalam kotak penalti. Dan Hendro Kartiko berhasil tepis. Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas. Berusaha untuk lakukan tipuan. Dan Lorenzo Cabañas sebuah peluang emas yang terbuang. Ya, satu permainan yang sangat menarik. Sangat berkelas. Kita lihat bagaimana tekanan sporadis yang dilakukan anak-anak Persib kembali membahayakan gawang dari Hendro Kartiko. Dan kita lihat di sini kembali kesigapan Hendro mampu memblok 2 kali tendangan Cabañas. Dan akhirnya ya ini adalah gerakan kedua yang harus diblok oleh Hendro. Dan akhirnya Persib mendapatkan tendangan penjuru. Ya, sebuah tendangan penjuru yang terlampau jauh untuk dapat dijangkau. Nyek Jobe kirimkan umpan kembali dalam kotak penalti. Kembali sebuah kesempatan. Namun Hendro Kartiko lebih cermat untuk jemput bola. Ya, kita lihat begitu banyak drama ketika pertandingan baru berusia 10 menit yang terjadi. Dan tadi nyaris sebuah gerakan solo dari Lorenzo Cabañas
kembali mengoyak gawang Persib. Dan ini dia satu serbuan balik dari Persija. Ali Aliudin lepaskan umpan, namun kurang begitu cermat tadi. Dan tampaknya hasilkan sepak pojok yang ketiga bagi Persija Jakarta. Dan ini sebuah kesempatan bagi seorang Cecep Supriyatna untuk buktikan apakah ia layak untuk tampil sebagai pemain utama, mengungguli dari Tema Mursadat. Umpan dalam kotak penalti Persija Jakarta dan Herman Abanda, gol! 1-1 Herman Abanda bagi Persija Jakarta. Ya, pertandingan belum berakhir dan kita lihat bagaimana set piece dari tendangan penjuru yang sangat berkelas dan heading yang kita lihat dengan lompatan atau jumping yang sangat tinggi dilakukan oleh Abanda, seorang pemain belakang defender yang kerap sekali mencetak gol seperti halnya Nova Arianto. Dan kita lihat Abanda berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1 dan akankah meningkatkan mental bermain dari anak-anak Persija. ya begitu bagus penjuru dari Ismail Sofian, dan kita melihat bagaimana Abanda yang nyaris luput dari perhatian lini belakang Persib tiba-tiba datang, dan ini dia sundulannya bagus, tajam, keras, dan akuratif sekali. Ya, kita lihat bagaimana memang tidak adanya seorang Nyek Nyobe yang sedikit tertinggal di belakang Abanda, dan inilah peluang-peluang seperti inilah yang harus diberikan atau dimaksimalkan untuk menjadikan gol apabila memang Persija pun agak kesulitan untuk menembus melalui permainan. Betul. Gol kedua dari Herman Abanda di ajang Jarum Indonesian Super League, di mana kini kita baru menyaksikan sebuah drama di partai yang sangat dinantikan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Lepaskan tembakan langsung dari Eka Ramdhani, sempurna dikuasai oleh Hendro Kartiko. Dan kini Persija coba kembangkan serangan. Herman Abanda, ada BP di sana, melebar pada Greg Nwokolo, Leo Saputra, Ponario pada pemain baru, yaitu pemain ataupun mantan pemain timnas Kamerun, Pierre Njangka, Leo Saputra. Sebuah pelanggaran tampaknya terhadap Leo Saputra. Tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta dilakukan tadi oleh Hilton Moreira. Ya, permainan tempo tinggi dan kita lihat memang kedua tim bermain sangat terbuka. Ya. Saya pikir disinilah dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi juga dari lini pertahanan, karena kita lihat salah sedikit seperti yang dikatakan Bung Hardiman maka fatal lah akibatnya. Betul. Dan Pierre Njangka kini yang lakukan penetrasi ke dalam daerah pertahanan dari Persib Bandung. Coba pemain-pemain Persib untuk keluar dari tekanan, bola dibuang oleh Hilton tadi. Rafael, apakah terjadi dorongan oleh Ya. Leo Saputra, dan memang tampaknya sebuah pelanggaran kini Ya. bagi Persib Bandung. Hanya sebuah gangguan kecil untuk Bastos yang dilakukan Leo Saputra. Rafael Bastos yang tentunya kini merasakan betapa panasnya persaingan antara kedua tim. Ya, Muhammad Ilham bagi Persija Jakarta. Di sana ada Aliudin. Kehilangan keseimbangan dari Aliudin, dikuasai oleh Nyek Nyobe. Dan kini Zainal Arif, pencetak gol pertama. Zainal Arif masih berusaha kelabui. Di sana ada Kabanyas. Sebuah blocking tadi dilakukan oleh pemain Persija, pelanggaran. Diberikan bola kepada Persib Bandung tentunya. ya, kita melihat bagaimana siapapun yang terdekat dengan Kabanyas selalu berusaha untuk dihentikan. Saya pikir sebuah usaha keras dari Ilham untuk memotong pergerakan yang penuh determinasi dari Kabanyas. Dan tentunya Terhenti seperti tadi. Ya, kembali set piece. Lorenzo Kabanyas dalam kotak penalti dapat dihalau tadi oleh Ismet Sofyan. Robertinho Puliara kerjasama dengan Greg Nwokolo. Greg Nwokolo ke depan, di sana ada Aliudin. Dan tampaknya offside Aliudin. Kita lihat memang Aliudin terlebih dahulu berlari melebihi atau melalui pemain bertahan dari Persib Bandung, dan memang pantas ini adalah pelanggaran offside. Ya, kita lihat bagaimana gerak lari dari Aliudin terperangkap offside.
Sebuah keputusan offside tadi diberikan oleh hakim garis terhadap Aliudin, dan kini Persib Bandung melalui Suwita Pata, Maman Abdurrahman yang kini kerap bermain sebagai bek kiri. Maman Abdurrahman kerjasama dengan Zainal Arif ataupun Rafael Bastos, umpan dalam kotak penalti masih dapat dihalau. Robertinho pendek dan dibuang oleh Pierre Jangka. Sebuah umpan yang sangat baik dari Emil Ham, namun lepas dari penguasaan Nova Arianto. Hakim garis mengangkat bendera. Apakah pelanggaran akan diberikan kepada kubu Persib Bandung? Dan memang tampaknya sebuah pelanggaran dan sebuah kartu kuning bagi Robertinho Puliara. Ya. Kartu kuning yang pertama di partai ini. Arya, tadi saya melihat memang adanya sedikit gangguan yang dialami oleh Nova Arianto. Namun saya melihat hal ini tidak sewajarnya Robertinho diberikan kartu kuning. Saya pikir memang apabila Robertinho melakukan kesalahan, ya kartu peringatan lah yang saya pikir ya tidak ada unsur kesengajaan. Kita lihat di sini bagaimana Nova terjatuh sendiri. Ya, lebih karena persoalan diri sendiri untuk Nova dan sama sekali tidak ada sentuhan apapun dari Robertinho Pugliara. Saya pikir sebuah kartu kuning yang alamat yang salah dan putusan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Alil Rinengo. Dan kini kita bahkan melihat Nova yang tampaknya memerlukan bantuan medis. Tampak dilakukan pemeriksaan terhadap ankle dari Nova Arianto. Tendangan bebas dihadapi oleh Maman Abdurrahman, langsung menuju ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Ponario Astaman. Kembali sebuah pas ke belakang dan kini Leo Saputra kerjasama dengan Greg Nwokolo. Dipantulkan tadi oleh Hilton, berada dalam penguasaan Abanda. Melebar pada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ponario Astaman. Robertinho Puliara. Dan Leo Saputra. Persija coba kembangkan possession football untuk melakukan tekanan. Aliudin, sebuah umpan pada Bambang Pamungkas. Tampaknya hakim garis juga sudah mengangkat bendera pertanda offside terhadap Bambang Pamungkas tadi atas kerjasamanya dengan Aliudin. Ya, tapi paling tidak ini adalah sebuah skema yang bagus yang diperagakan anak-anak ibu kota. Sebuah bola sodor dari Ismet dan kita melihat secara kasat mata BP sebetulnya tidak dalam posisi yang offside. Masih ada satu nama dari Persib Bandung yang berada di depan BP tadi. Persib Bandung coba kembali lakukan tekanan pada lini pertahanan dari Persija Jakarta dan sebuah tackling dari Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga. Rafael pada Hilton yang bermain lebih ke sayap pada malam hari ini. Hilton Moreira. Eka Ramdhani coba duel tadi. Gilang Angga hilang penguasaan bola. Hanya hasilkan lemparan ke dalam tampaknya bagi Persija Jakarta. Dan Greg Nwokolo dengan penampilan yang mendapatkan banyak pujian di partai pertamanya. Kembali Greg lepaskan umpan langsung ke jantung pertahanan dari Persib Bandung. Di sana ada Aliudin. Dan sebuah terobosan oleh M. Ilham kerjasama dengan Aliudin mendekati kotak penalti dari Persib Bandung. Lepaskan umpan, di sana ada Bambang Pamungkas. Masih dalam kotak penalti Bambang Pamungkas. Tampak ia memegangi tangan namun play on bagi wasit Alil Rinengo, bukan sebuah pelanggaran ataupun handball tadi. Ya, tempo permainan sangat cepat memang ada. Bagaimana kita melihat hingga juga wasit mungkin tidak bisa melihat begitu jelas apakah yang tadi pelanggaran handball atau tidak. Namun saya melihat permainan yang sangat cepat dan sangat menarik. Kita lihat kedua kubu saling melakukan penyerangan dan kunci permainan ini adalah dua lini petengah yang ditunjukkan oleh pemain dari Bandung maupun juga dari Jakarta. Ya, memang sedikit terlihat namun tidak begitu jelas apakah ini bahu atau lengan yang mengena. Dan kembali Persija Jakarta coba lakukan tekanan melalui Ismet Sofyan. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Ini sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya,
juga sama sekali tidak ada peringatan. Kita lihat bagaimana tangan kanan dari Maman menarik, menghentikan gerakan dari Ismet. Tidak ada peringatan dari Alil Rinengo. Dan kembali Persija Jakarta lakukan tekanan, berusaha lewati pemain tadi Ismet Sofyan namun gagal. Lepas bola dalam penguasanya dibuang saja oleh Maman Abdurrahman. Kembali hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Ya, memang kecepatan lini depan yang dimiliki Persija seperti Aliudin, M. Ilham agak sedikit merepotkan pertahanan dari Persib Bandung. Yang kita lihat Aliudin sudah mulai kembali menunjukkan kualitas kecepatannya yang suka sekali merepotkan pertahanan dari Robertinho dan Bambang Pamungkas, sebuah sundulan yang masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. Sebuah peluang yang diperoleh oleh Bambang Pamungkas. peluang Kapten pertama. kesebelasan. Tentunya peluang pertama Arya, kita lihat bagaimana jumping heading yang dilakukan oleh Bambang belum begitu terarah. Dan inilah bola-bola yang sebenarnya disukai oleh Bambang. Dan kembali pemain-pemain Persija masih berusaha untuk kepung pertahanan dari Persib Bandung melalui possession football yang mereka kembangkan. Kini melalui Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo. Ada Leo Saputra. Duel antara Leo dan Gilang Angga. Sebuah tarikan tadi dilakukan oleh Leo. Dan akankah Jaya Hartono melakukan pergantian begitu cepat di sana? Ada sebuah kesempatan dalam kotak penalti kini. Cukup cermat tadi Pierre Jangka untuk bisa potong bola dalam kotak penalti. Ya, sebuah hal yang nyaris blunder dilakukan Herman Abada. Tentu saja pergerakan solo dari Bastos. Umpan dalam kotak penalti kembali dihalau oleh Pierre Jangka berturut-turut. Ya, 2 penyelamatan dalam durasi 1 menit. Pierre Nyanka. Ya tentunya lini pertahanan juga harus lebih waspada dengan bola-bola mati seperti ini. Tidak ada lagi kalimat selain man-to-man marking yang harus ditunjukkan. Umpan dalam kotak penalti dan Nova Arianto hampir saja melakukan spesialisasinya untuk jemput bola dan hasilkan gol dari situasi tendangan ataupun sepak pojok. Ini benar-benar sebuah partai dengan drama tingkat tinggi. Dengan tempo permainan yang begitu cepat. Sangat lepas kedua tim juga. 20 menit berlalu begitu cepat. Tidak terasa, Bung? Ya, Ada Greg Nwokolo bagi Persija. Bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Kini Persib Bandung lakukan tekanan, kerjasama yang sangat baik antara Suwita Pata dan Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman, kembali sebuah kerjasama dari Eka Ramdhani dan tembakan langsung dilepaskan oleh Maman, masih melebar. sebuah skema yang benar-benar bagus. Triangle teamwork. Ya. Dan Maman, kali pertama saya lihat V melepaskan sebuah tendangan yang statusnya spekulatif. Ya, 1 sentuhan dan 2 sentuhan ditunjukkan anak Bandung sangat baik. Kita lihat bagaimana lini tengah yang begitu dominan ditunjukkan seorang Eka Ramdhani. Betul. Yang begitu berkelas dengan 1 sentuhan. Dan kita lihat peluang yang dimiliki Maman memang tadi sangat baik. Sehingga dia mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Berusaha kuasai bola tadi Aliudin. Dan kembali dapatkan bola kini dalam kotak penalti. Aliudin kembali, Aliudin masih Aliudin. Dapat dikuasai oleh Nyek Nyobe. Sesuatu Sangat yang saya dekat. pikir, ya ini sesuatu yang saya pikir kesalahan dari seorang Fafa. Dan masih belum berakhir Persija. Namun kembali Hilton Moreira yang begitu rajin untuk turun ke lini pertahanannya. Ya, berbanding terbalik kita lihat bagaimana di awal pertandingan atau di pertandingan pertama dari Persib Bandung ketika lawan Persela, Hilton Moreira begitu banyak dominan bermain di depan. Dan kita lihat pada malam ini Hilton juga begitu dominan bermain hampir ke belakang untuk membantu daerah pertahanan yang dijaga oleh anak Bandung. Sepertinya Jaya memang mengoperasikan Moreira sebagai side striker di sini. Dan masih belum berakhir. Permainan lapangan tengah yang begitu apik yang diberkakan oleh kedua tim. Dan masih belum bertambah. Gol lagi yang tercipta masih pada kedudukan 1-1. Di mana 10 menit pertama tadi kita menyaksikan sebuah aksi yang begitu memikat dari kedua tim.
yang begitu bersaing di ajang Jarum Indonesian Super League ini. Dan kini Persib Bandung melalui Rafael Bastos, masih Rafael, dan sebuah pelanggaran kembali diberikan kepada Persib Bandung. Ya, memang tadi ada gerakan tangan mendorong dari Abanda yang dilihat oleh wasit Alil, sehingga pelanggaran ini patut diberikan untuk Persib Bandung. Inilah ya dorongan tangan kanan Abanda tadi mengakibatkan pelanggaran untuk Persib Bandung. Ya, sesuatu yang statusnya menguntungkan buat Bastos tadi. Saya pikir sebuah keputusan yang pantas dari Alil Rinengo. Akankah Persib Bandung kembali dapat merubah keadaan melalui situasi set piece yang kini kembali mereka dapatkan? Dan kembali ada Eka di situ. Eka Ramdhani yang kini hadapi bola. Eka langsung ke arah gawang dan sedikit saja melebar dari gawang Hendro Kartiko. Saya pikir Eka menjadi roh untuk skuad Persib Bandung pada malam hari ini. Ya, memang gerakan Eka yang begitu cepat dan dia lebih banyak bermain langsung menuju ke arah kotak penalti. Inilah yang sangat berbahaya yang ditunjukkan oleh Eka, seperti awal tadi memberikan umpan kepada Zainal Arif yang sangat berkelas. Dan saya pikir pemain ini sangat patut diwaspadai oleh anak-anak Persija. Pemain bertubuh mungil dengan kapasitas yang besar tentu saja. Persib Bandung lakukan penguasaan bola kini. Rafael Bastos kembali bagi Persib Bandung. Suwita Pata, Maman Abdurrahman lepaskan umpan ke tengah, namun menjangkau Greg Nwokolo, tidak begitu terarah. Ya, sebagai satu clearance yang kita lihat bagaimana Persija under pressure dari Persib, sehingga akhirnya Greg mengambil keputusan membuang bola jauh-jauh untuk berkoordinasi lagi. Kini kembali Persib Bandung coba untuk kembangkan permainan, masih belum menemui sasaran. Lakukan clearance tadi oleh Njangka. Duel lapangan tengah kini dimenangi oleh Robertinho dan Muhammad Ilham. Ilham kepada Ponario Astaman. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Ponario dan kini dikejar oleh Robertinho Puliara. Melebar tadi umpan dari Ponario Astaman. Masih Robertinho berusaha untuk lewati Maman Abdurrahman. Bahkan ada dua pemain yang siap untuk mengepung Robertinho. Kembali sebuah kecohan yang dilakukan oleh Robertinho. Kehilangan keseimbangan dan dikuasai kini oleh Maman. Dibuang saja oleh Maman dan dapat diterima oleh Rafael dengan skillnya yang memikat. Kita lihat Rafael masih berusaha kuasai bola dan berhasil. Ada Eka Ramdhani di jantung lapangan tengah dari Persib Bandung dan keluar dari lapangan permainan. Dan kembali kita saksikan ekspresi yang tentunya tegang dari para bobotoh untuk bisa menyaksikan partai yang begitu syarat drama pada malam hari ini. Ya. Kita melihat bagaimana Gilang Angga juga kerap mempertunjukkan sebuah penampilan yang sangat prima malam hari ini. Herman Abanda pada Ismet Sofyan. Lepas dari penguasaan Robertinho ataupun Muhammad Ilham tadi. Perlahan kini Persib kembali coba kuasai bola. Maman Abdurrahman kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Eka Ramdhani, masih dalam penguasaan Eka, masih dalam kotak penalti. Persija lepaskan tembakan langsung kembali Eka Ramdhani dan masih sedikit melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, ini adalah sebuah aksi individu yang sangat-sangat memikat dan maksimal dari seorang Eka. Kita melihat sebuah tendangan yang keras dan sayang menyamping tipis di sektor kanan gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali Eka menunjukkan kualitasnya dan dia memang patut untuk diwaspadai. Gerakan yang begitu cepat dan aksi individu yang sangat juga baik. Skillnya juga kita tahu bahwa Eka juga bermain sangat baik. Dapat dorongan tadi dilakukan oleh Greg Nwokolo. Kini kembali Persib Bandung memiliki sebuah kesempatan melalui situasi set piece. Hilton Moreira melebar pada Lorenzo Cabañas.
Masih Cabañas. Berusaha lewati M. Ilham dari Cabañas. Dan duel dilakukan oleh kedua pemain dan hasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Kembali kesempatan yang diperoleh oleh anak-anak Maung Bandung untuk bisa rubah keadaan. Lorenzo Cabañas dalam kotak penalti. Sudah ada beberapa pemain yang menjemput bola namun masih belum tepat sasaran. Tampaknya mengenai dari Zainal Arif tadi. Agak sedikit kecewa kita lihat bagaimana Zainal Arif. Ya, sedikit terlihat berebut antara Jenal dan juga Nyek Nyobe. Betul. Pada saat melakukan heading tadi. George Nyek Nyobe yang sempat dipinjamkan ke Persela Lamongan dan kini kembali memperkuat Persib Bandung. Rafael. Eka kembali dengan mobilitas yang tinggi. Suwita Pata. Ada Zainal Arif. Masih Zainal Arif pencetak gol pertama. Dipotong bola tadi tampaknya. Apakah hasilkan sebuah tendangan bebas ataukah hanya lemparan ke dalam bagi Persib Bandung? Ya, memang agresif sekali anak-anak Persib. Ya, tampaknya sebuah pelanggaran atas sebuah tackling terhadap Zainal Arif. Sebuah umpan dalam kotak penalti dihalau tadi oleh Ismet Sofyan. Dan sebuah gangguan terhadap Ismet Sofyan. Kini hasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Rafael Bastos, striker baru asal Brazil yang masih belum mampu untuk menyumbangkan gol. Walaupun menampilkan permainan yang begitu memikat. Dan Jaya Hartono. Tentunya sebuah tugas berat yang harus ia pikul dalam partai klasik. Jaya melewatkan aksi pertamanya secara resmi bersama Persib dengan sebuah kemenangan 5-2 atas Lamongan. Ini adalah aksi resmi Jaya kedua dalam jarum Indonesian Super League dan juga pada malam hari. Dan kita menyaksikan sebuah skill ataupun kemampuan mengolah bola yang sangat baik dari seorang Zainal Arif. Suwita Pata. Rafael Bastos. Penguasaan bola yang sangat baik. Umpan melebar ada Lorenzo Cabañas. Dalam kotak penalti. Bahaya. Lorenzo Cabañas masih bagi Persib Bandung. Dan dapat dikuasai oleh Hendro Kartiko. Sebuah peluang yang diperoleh oleh pemain-pemain Persib Bandung. Ya, satu hal yang nyaris tadi membahayakan gawang Hendro. Dan kembali kini Persib Bandung. Umpan jauh dilepaskan oleh Nova Arianto, Rafael, dan Eka Ramdhani. Masih kuasai bola. Lorenzo Cabañas kembali melalui sayap kiri. Umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau untuk hasilkan sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Sebuah kesempatan yang tentunya tidak ingin disia-siakan oleh Lorenzo Cabañas dan pemain-pemain dari Persib untuk bisa merubah keadaan. Umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau oleh pemain Persija tadi. Masih dalam penguasaan Hilton. Hakim garis mengangkat bendera. Apakah terjadi benturan terhadap kiper Hendro Kartiko? Akan sebuah kemelut yang terjadi setelah sebuah sepak pojok tadi. Betul. Dan beberapa kali kita melihat memang Hendro betul-betul bekerja keras dalam menyelamatkan gawangnya. Dan ini lewat sebuah set piece dari sepak pojok, Hendro terjatuh dan sempat tadi kita melihat ada satu gerakan kaki dari Bastos. Tendangan bebas jauh. Kamu yang ambil jangan Cabañas. Cabañas tidak sampai. Kalau dekat-dekat kotak penalti, oke, Cabañas. Ya, nih. Ya, bilang Cabañas. Kalau jauh dia tidak sampai. Ya, ayo. Sebuah instruksi tentu saja dari seorang Jaya. Benar-benar sebuah partai dengan tensi yang begitu tinggi dan menyodorkan begitu banyak drama. Tidak ada menit yang terlewatkan tanpa sebuah cerita dan semuanya benar-benar menggugah
emosi kita, Arya. Lorenzo Cabañas yang mengawali karirnya di Liga Indonesia bersama tim Persija Jakarta, yang di musim keduanya pindah untuk memperkuat tim Persib Bandung, dan kini sudah 2 musim bersama tim Maung Bandung. Kini Persib lakukan tekanan, ada Gilang Angga, kehilangan kontrol tadi Gilang Angga, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Leo Saputra yang datang dari Persmin Minahasa ataupun Persibom Bolang Mongondo, Leo Saputra. Dan kerap kita melihat seorang Hilton Moreira yang selalu rajin untuk turun apabila timnya mendapatkan tekanan. Seperti memang rotasi dan juga permutasi semua pemain yang beredar di lapangan betul-betul dibutuhkan. Kembali Hilton Moreira dapat halau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Duel antara Jangka tadi dan Bastos. Zainal Arif kembali dengan aksinya. Hilton pendek pada Eka dan kembalikan pada Hilton. Melebar di sana ada Maman Abdurrahman. Kembali melebar melalui Lorenzo Cabañas. Lepas dari tackling yang dilakukan oleh Ismet Sofyan. Masih Lorenzo Cabañas. Kembali Eka Ramdhani dengan skillnya Eka Ramdhani. Luar biasa pergerakan individu dari Eka tadi. Tampak kini pelanggaran bagi Persija Jakarta atas tackling yang dilakukan oleh Hilton Moreira terhadap Ponario Astaman. Hilton yang dibawa oleh pelatih Jaya Hartono dari Delta Sidoarjo yang langsung memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi tim Persib Bandung di musim ini. Tapi Ismet satu hal yang Sofyan juga menarik dicermati adalah bagaimana anak-anak Persija benar-benar main dengan kontrol emosi yang begitu bagus. Leo Saputra, Aliudin, dibayangi oleh Nova Arianto. Umpan tadi dilepaskan oleh Leo Saputra pada Greg Nwokolo. Cermat tadi, sebuah potongan bola yang dilakukan oleh Nyek Nyobe walaupun hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, satu tindakan yang baik. Kita lihat bagaimana Nyek Nyobe mampu memotong bola tadi yang diberikan kepada Greg Nwokolo walaupun harus menerima tendangan penjuru. Sebuah umpan dilepaskan oleh Aliudin. Jauh dari jangkauan pemain Persija Jakarta, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Aliudin tentunya sudah mencetak 1 gol bagi Persija Jakarta dari 2 pertandingan yang ia lakoni saat ini, sejauh ini. Ismet Sofyan, Robertinho Puliara, belakang pada Abanda, Ponario Astaman, pada Mier Jangka, Ponario Astaman, pelanggaran dilakukan oleh Rafael terhadap Ponario. Tentunya Ponario yang sudah memiliki international cap 40 bagi tim nasional Indonesia, yang kini memperkuat Persija Jakarta selepas bermain untuk Arema Malang di musim lalu. Bambang Pamungkas dapat raih bola menuju pada Aliudin, namun Cecep Supriyatna begitu cermat untuk dapat kuasai tadi. Maman Abdurrahman. Sebuah tackling dilakukan oleh Bambang Pamungkas tadi, hanya hasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Dan Bambang Pamungkas, pemain yang sudah mencetak begitu banyak gol di Liga Indonesia. Pierre Njangka. Sebuah bahaya tadi. Ponario Astaman. Kurang cermat umpan Ponario. Hilton Moreira kini bagi Persib Bandung, dan kembali kurang cermat diperlihatkan oleh lini tengah kedua kesebelasan.
Namun Greg Nwokolo berhasil lewati dua pemain Greg Nwokolo. Sebuah umpan yang dilepaskan masih belum cermat. Namun kembali dapat kuasai bola. Greg Nwokolo. Masih Greg Nwokolo. Robertinho Puliara. Masih dikuasai oleh Robertinho Puliara bagi Persija Jakarta. Dan kembali dapat dipotong oleh Maman Abdurrahman. Namun belum berakhir, tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Ismet Sofyan. Muhammad Ilham dalam kotak penalti. Muhammad Ilham dan Cecep Supriyatna dengan cermat mampu potong bola tadi. Ya, kita melihat bagaimana Cecep sangat tenang, berusaha juga untuk mempersempit ruang tembak tadi. Dan sebelum kemudian menyergap bola, mementahkan serangan yang dibangun dari sektor kiri pertahanan Persib. Ya, Dan tampak bersiap-siap Haryono. Sebuah pertaruhan besar yang dilakukan oleh Coach Jaya Hartono untuk menggantikan Suwita Pata di menit atau memasuki menit ke-40 di babak pertama ini. Apakah terjadi sebuah cedera terhadap Suwita Pata? Ya, satu keputusan yang kita lihat memang sangat mengejutkan. Kita lihat Suwita Pata diganti di babak pertama, memasuki menit ke-40 dan di sini kelihatan bahwa Jaya mengharapkan seorang fighter di tengah untuk lebih mampu, dominan untuk melakukan pertahanan juga maupun juga penyerangan yang mungkin sosok Haryono lah yang paling tepat untuk ditempatkan di situ. ya, kita tahu bahwa El Capitano Suwita Pata mungkin di mata seorang Jaya belum bisa memberikan satu kontribusi yang optimal, dan itu harapannya bergantung kepada sosok Haryono. Kita juga mengenal bagaimana Haryono adalah pemain yang juga mampu bermain sebagai attacking midfielder, Ya. dan juga sebagai defense midfielder, Feve. Leo Saputra pada Ponario, kurang cermat Ponario tadi. Kini bola dikuasai oleh pemain-pemain Persib Bandung melalui Rafael. Hilton Morera, masih Hilton Morera, terjatuh dan sebuah pelanggaran bagi Persib Bandung tadi. Dilakukan oleh Leo Saputra. Dan tentunya sebuah tugas berat dari wasit Alil Rinengo di partai yang syarat dengan emosi dan syarat dengan drama antara kedua tim ini tentunya. Muhammad Ilham, Aliudin, ada Robertinho Puliara. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Robertinho. Lorenzo Cabañas. Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Melebar pada Gilang Angga Kusuma. Umpan dalam kotak penalti oleh Gilang Angga dapat dihalau tadi oleh Herman Abanda. Namun masih dalam penguasaan Lorenzo Cabañas. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tampaknya. Ponario Astama kirimkan umpan panjang. Dapat dipotong tadi oleh Nova Arianto. Dan kini dalam penguasaan Gilang Angga Kusuma. Duel antara Zainal Arif dan Pierre Njangka. Masih duel antara dua pemain, dapat dimenangi oleh Pierre Njangka tadi. Dibuang saja oleh Njangka. Dan ini merupakan Pierre Njangka yang pernah 47 kali membela tim nasional Kamerun. Termasuk berlaga di dua Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98 dan 2002. Dan ini juga penampilan resmi pertama Pierre Njangka dalam Atmo Jarum Indonesian Super League. Penampilan resmi pertama sekaligus ujian pertama buat Njangka. Oh! Sebuah interception dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Lepaskan umpan pada tandemnya yaitu Aliudin. Masih Aliudin berusaha kecoh dan sebuah tackling yang sangat baik dari seorang Nova Arianto. Sebuah dorongan yang begitu jelas dilakukan oleh Greg Nwokolo tadi. Hasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kartu kuning kedua kita lihat. Ya, sebuah kartu kuning kedua di Di mana Alil menyodorkan sebuah hukuman dengan sanksi kartu kuning buat Greg Nwokolo. Sepertinya sebuah sikap reaktif dari Greg.
dikuasai dengan baik oleh Cecep Supriyatna. Sebuah duel antara Herman Abanda dan Zainal Arif dapat dimenangkan tadi oleh Abanda, dan kini Persija berusaha lepaskan diri dari tekanan. M. Ilham terus lakukan penetrasi, diikuti oleh Haryono, masih Ilham, dan ada Aliudin di sana. Sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh Bambang Pamungkas atas umpan dari Aliudin tadi. Ya, kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik yang diberikan Aliudin ke tiang jauh, dan memang bola begitu deras jalannya sehingga Bambang tidak bisa memaksimalkannya untuk menjadikan gol. Agak sedikit kurang beruntung kita lihat Ya. bagaimana suatu usaha yang sangat bagus dari Ilham, dan Ali sekarang berikan suatu bola tarik, dan ya kita lihat bagaimana BP kalah cepat dengan laju bola, terbuang satu peluang yang saya pikir sangat matang buat Persija. Kurang dari 1 meter yang harus dijangkau oleh Bambang Pamungkas untuk bisa merubah keadaan. Namun masih belum berhasil, masih 1-1 bagi kedua tim. Dan kini Persib Bandung, Maman Abdurrahman. Sebuah umpan yang kurang cermat. Onario Astaman. Ada Aliudin di sana. Kerjasama dengan Ismet Sofyan, lepas bola. George Nyeknyobe yang maju ke depan, kini George Nyeknyobe. Lorenzo Cabañas dihadang oleh 2 pemain, hasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini diberikan oleh wasit. ya, menit-menit akhir, menit-menit rawan terjadinya gol apabila kedua kubu kurang berkonsentrasi untuk mengawal pertahanan. Dan saya pikir ini kesempatan Persib Bandung untuk menambah gol sebelum turun istirahat. Apakah mampu Persib menambah gol? Dihadapi oleh Nyeknyobe langsung ke dalam arah gawang, namun dapat dihalau tadi oleh Herman Abanda. Ya, hampir saja. Masih ada keberuntungan untuk kubu Persija. Masih terus Persib Bandung lakukan tekanan di menit-menit ataupun detik-detik akhir babak pertama ini. Gilang Angga lepaskan umpan dalam kotak penalti. Sudah ada pemain yang menunggu, namun Herman Abanda dapat halau bola tadi. Masih Persib Bandung belum berakhir untuk lakukan tekanan. Lorenzo Cabañas, kembali Herman Abanda. Halau bola untuk hasilkan peluang terakhir tampaknya bagi Persib Bandung di babak pertama ini. George Nyeknyobe lepaskan tembakan langsung dan tipis di atas mistar dari Hendro Kartiko. Kelas sekali dan sangat keras bagaimana tendangan Nyeknyobe di menit-menit akhir menerpa jaring atas gawang dari Hendro Kartiko. Belum bisa memaksimalkan menjadikan gol. Eka Ramdhani kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain Persib Bandung. Sebuah tendangan gunting dilepaskan tadi dan berakhir tampaknya wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Masih dengan skor 1-1. Kembali wasit Ariel Rinengo dan sudah lakukan kick off babak kedua bagi Persib Bandung. Langsung melakukan tusukan dari Persib Bandung, dapat dihalau oleh pemain-pemain Persija. Namun kembali dikuasai kini melalui Haryono Persib Bandung. Dia kirimkan melebar pada Maman Abdurrahman. Dihalau tadi oleh Ismet Sofyan. Haryono pada Eka Ramdhani. Umpan dilepaskan oleh Eka Ramdhani pada Lorenzo Cabañas, namun terlalu deras, sulit untuk dijangkau oleh Cabañas. Eka Ramdhani yang tampil sebagai inspirator bagi permainan tim Persib Bandung sepanjang jalannya babak pertama. Akankah ia kembali menginspirasi permainan dari tim Maung Bandung di babak kedua ini? Dan suasana yang kita saksikan di Stadion Siliwangi Bandung begitu dipenuhi oleh bobotoh. Sebuah umpan dari Cabañas, Zainal Arif lepaskan umpan maksudnya ke arah dari Rafael tadi, masih dapat dijangkau oleh Hendro Kartiko. Iya, sayang sekali bagaimana tadi placing bola yang sangat baik dari Cabañas kepada Arif. Namun kita lihat placing Arif ke tengah untuk memberikan bola kepada Bastos.
sangat lemah dan lebih mengarah kepada Hendro Kartiko tadi. Sebuah duel antara Nwokolo yang dimenangkan oleh Gilang Angga. Hilton Moreira dihadang dua pemain. Hilton Moreira, pelanggaran bagi Persib Bandung. Tampak memenggangi wajahnya Hilton Moreira. Ponario Astaman tampaknya yang melakukan pelanggaran. Sebuah pertandingan yang syarat dengan drama dan dengan tempo yang cepat. Namun baru 2 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo sejauh ini. Ya, memang tadi kita 2 kartu kuning diberikan sangat-sangat pantas. Dan kita lihat pelanggaran pertama oleh Robertino tadi sedikit memang menginjak kaki dari Nova yang tidak terlihat dari jarak pandang kita sebelum kita melihat dari tayang ulangnya. Dan saya pikir keputusan Alil untuk memberikan kartu kuning kedua-duanya sangat tepat. Tembakan bebas kini bagi Persib Bandung, dihadapi oleh Maman Abdurrahman, langsung lepaskan umpan, ada Eka Ramdhani, Haryono, lebar pada Gilang Angga, Gilang lepaskan umpan dalam kotak penalti, dapat dihalau oleh Herman Abanda, Aliudin jemput bola, berikan jangka tadi pada Muhammad Ilham, Ilham lepaskan sebuah umpan maksudnya, tidak dapat dikuasai oleh Bambang Pamungkas. Dan sebuah pelanggaran bagi Persib Bandung. Handball tadi kita lihat bagaimana Greg bola yang mengenai tangannya. Sebuah clearance dilakukan oleh Hendro Kartiko. Masih dari lapangan tengah Persija Jakarta, Greg Nwokolo. Ponario Astaman kembalikan pada Greg Nwokolo. Oh, Sebuah tackling tadi dilakukan oleh Eka Ramdhani terhadap rekannya di tim nasional yaitu Ponario Astaman. ya disinilah pertarungan sebenarnya lini tengah yang dimotori Persija dimotori oleh Ponario, Greg, di situ juga ada Robertino dan juga di Bandung yang kita lihat di situ ada Eka, ada Cabanas yang bertarung sangat luar biasa dan saya pikir penentuan siapa yang menguasai permainan adalah dari lini tengah. Herman Abanda kirimkan umpan jauh ke depan, dihalau oleh Nova Arianto, M. Ilham dan kembali George Nyobe ada di sana. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan lewati satu pemain, gagal lewati Lorenzo Cabanyas, namun hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Lorenzo Cabanyas dan sebuah umpan yang sangat cermat dilepaskan dan kini Ismet Sofyan lepaskan umpan dalam kotak penalti, kembali dapat dihalau oleh Nova Arianto dan masih belum berakhir. Tekanan dilakukan oleh M. Ilham, masih mencoba berkelit M. Ilham namun dapat dikuasai kini oleh Lorenzo Cabanyas bagi Persib Bandung. Zainal Arif, Gilang Angga, kembalikan pada Zainal Arif. Kembali Zainal Arif kuasai bola. Sebuah kerjasama yang gagal tadi yang coba digalang dengan Hilton Moreira. Kembali Hilton dapat kuasai bola. Sebuah umpan dikirimkan oleh Hilton namun dapat intercept dan dibuang oleh Herman Abanda. Kita melihat penampilan Herman Abanda tetap terjaga dengan kelugasannya. Dibuang tampaknya bola, belum meninggalkan lapangan permainan. Eka Ramdhani kembali dengan sebuah skill ataupun tipuan namun masih belum menemui sasaran. Duel antara Haryono dan Robertinho Puliara di lapangan tengah hasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Robertinho Puliara, pemain asal Argentina, playmaker dari tim Persija Jakarta, kini kuasai bola. Belakang ada Abanda, Ismet Sofyan, lewati Lorenzo Cabanyas, Ismet Sofyan, ada Bambang Pamungkas di sana, dibayangi oleh George Nyobe dan berhasil untuk kuasai bola. George Nyobe, Zainal Arif,
Oh, Umpan di sana. Bahaya ini. Ada Hilton. Umpan kembali ke dalam kotak penalti. Zainal Arif kembali, sebuah tendangan setengah gunting yang masih belum menemui sasaran. Ya, kembali satu peluang dimiliki oleh Zainal Arif yang datang dari belakang, dan kita lihat bagaimana kesempatan pertama melakukan syuting, namun sayang syuting masih mampu diblok oleh lini pertahanan dari Persija. M. Ilham. Ponario Astaman. Bambang Pamungkas berkelit dari satu pemain, masih Bambang Pamungkas. Ya. Dihalangi oleh Haryono dan hasilkan tendangan bebas bagi tim Persija Jakarta. ya sesuatu yang statusnya advantage untuk BP tadi. Sebelum kemudian Haryono melakukan sebuah gerakan, menghentikan pergerakan BP dengan sebuah gerakan tangan kirinya tadi. Sebuah set piece, sebuah peluang dari bola mati. Ada Ismet, saya pikir. Sebuah situasi yang patut diwaspadai oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Akan kemampuan dari pemain-pemain Persija pada sosok Ismet Sofyan, Bambang Pamungkas, ataukah Ponario Astaman yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi tendangan bebas jarak jauh. Tampaknya Ismet Sofyan lepaskan tembakan dan menyentuh pagar pemain, tadi hasilkan Ya. sepak pojok bagi Persija Jakarta. Yang pertama di babak kedua. Saya pikir ini status juga membaik. Kita lihat bahwa bagaimana gol balasan dari Persija juga lahir dari sebuah sepak pojok. Kita melihat bagaimana Ismet kembali melakukan sebuah eksekusi dari sepak pojok, dan ini dia Abanda berkeliaran di depan gawang Cecep Supriyatna. Ismet Sofyan lepaskan tembakan ke dalam kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh lini pertahanan dari Persib Bandung. Kini hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija kembali. Nova Arianto yang harus bekerja keras untuk lepaskan tekanan dari anak-anak Persija, dan Pierre Niangka dengan lemparan jauhnya ke dalam kotak penalti. Di sana pemain Persija yang Aliudin lepaskan tembakan yang masih belum menemui sasaran. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana satu kesempatan didapatkan oleh Aliudin yang begitu langka, bola-bola liar seperti ini, dan kita lihat bagaimana Ali melakukan syuting, namun sayang sekali dia menendang begitu tinggi sehingga tidak mengakibatkan gol. Cukup bagus saya lihat bagaimana ruang tembak dari Ali tadi. Tetapi dengan akurasi yang juga tidak begitu terjaga, terbuang. Kembali satu peluang buat anak-anak ibu kota. Eka Ramdhani kini bagi Persib Bandung sebuah umpan dalam kotak penalti. Masih begitu mudah bagi penjaga gawang Hendro Kartiko. Rafael Bastos, striker baru dari Persib Bandung. Herman Akbanda. Leo Saputra, Greg Nokolo dapat diambil tadi, dan pelanggaran bagi Persija ataupun bagi Persib Bandung. Ya, ada sebuah dorongan, kita lihat bagaimana Greg Ekspresi tadi, ya. dari kedua pelatih yaitu Danur Windo dan Jaya Hartono tentunya yang tegang menyaksikan perjuangan dari anak-anak asuhnya di partai pada malam hari ini. Dapat diintersep oleh Aliudin, namun kembali jatuh dalam penguasaan pemain-pemain Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas berkelit, sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Cabanyas, masih jauh dari sasaran. Ya, sebuah usaha yang individu dilakukan Lorenzo Cabanyas. Tetapi kita juga melihat bagaimana tingkat disiplin dari lini belakang Persija juga tidak begitu maksimal dalam melakukan marking untuk penetrasi dari Cabanyas tadi. Kita dengarkan sebuah dukungan penuh yang dilakukan oleh Bobotoh. Satu keinginan yang wajar tentu saja, Arya, bagaimana para bobotoh berharap ada kemenangan kembali.
Dan kini Robertinho Puliara bagi Persija Jakarta. Di sana ada Bambang Pamungkas namun dapat dihalau oleh George Nyeknyobe. Dibuang saja jauh oleh Nyeknyobe. Pierre Njangka dengan aksinya berhasil lakukan clearance. Kembali Persija melalui Greg Nwokolo. Duel tadi antara Greg dan dua pemain Persib sekaligus. Pelanggaran dilakukan oleh Greg. Haryono. Greg Nwokolo kini bagi Persija. Aliudin. Belakang pada Ponario. Robertinho Puliara. Masih Robertinho kirimkan umpan dalam kotak penalti. Kembali ada George Nyeknyobe. Dan dibuang dengan cukup taktis oleh Eka Ramdhani. Lorenzo Cabañas berhasil berkelit. Kirimkan umpan Lorenzo Cabañas pada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kepung pertahanan dari Persija Jakarta dalam kotak penalti. Hilton Moreira lepaskan tembakan. Masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, kita lihat bagaimana Hilton memperoleh satu peluang apabila dia berani untuk melakukan penetrasi ke depan. Dan saya pikir hal inilah yang jarang dilakukan oleh Hilton. Karena kita lihat dari babak pertama dari Hilton lebih banyak bermain di lini tengah dan jarang sekali melakukan penyerangan-penyerangan dari second line. Persija kini kembali lakukan tekanan melalui Robertinho Puliara. Greg Nwokolo. Masih Nwokolo. Nwokolo ke dalam kotak penalti pada Aliudin. Sebuah kerjasama yang tidak berhasil. Nova Arianto ada di sana. Hilton Moreira. Sebuah passing yang kurang cermat dari Hilton. Nwokolo. Robertinho. Masih Robertinho. Ada M. Ilham lepaskan tembakan langsung. Sempat berubah arah namun cukup cermat Cecep Supriyatna untuk selamatkan gawangnya. Tapi ini suatu keputusan yang bagus dari seorang M. Ilham. Kita lihat dengan ruang tembak yang terbuka. Sebuah tendangan yang nyaris tadi terbelokkan dan mengecoh Cecep Supriyatna. Rafael. Haryono. Lebar pada Gilang Angga. Hilton. Duel antara Hilton dan Leo Saputra. Sebuah kartu kuning dihadiahkan oleh wasit Alil Rinengo. Tampaknya terhadap sikutan yang dilakukan oleh Hilton Moreira. Kartu kuning ketiga pada pertandingan ini. Di mana merupakan kartu kuning pertama yang diterima oleh pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat memang gerakan dari Hilton untuk melindungi bola terkesan provokatif tadi. Aliudin dengan kecepatannya kirimkan umpan dalam kotak penalti. Bahaya! Ada Bambang Pamungkas yang menunggu. Peluang dapat dikuasai dan dapat dimentahkan oleh pemain bertahan dari Persib Bandung. Belum berakhir, Persija Jakarta melalui Robertinho Puliara gagal untuk memimpin di pertandingan ini. Iya, bagaimana peluang yang dimiliki oleh Persija. Sayang sekali kita begitu baiknya peluang dan acungan jempol untuk anak-anak Bandung yang masih bisa memblok semua serangan atau tendangan-tendangan kepada pemain Persija tadi yang kita lihat. Aliudin Sedikit sekali. dan Ya. ini dia Ilham. Dan ini kali kedua. Iya, blok yang sangat baik dilakukan Haryono. Dan sampai kesempatan yang didapatkan oleh Robertinho Puliara yang mengakhiri dengan sebuah eksekusi yang kurang begitu cermat. Masih jauh dari sasaran, sebuah peluang emas yang terbuang bagi tim Persija Jakarta. Masih pada kedudukan 1-1. Ismet Sofyan lakukan clearance. Ada Aliudin yang mengejar. Dijaga dengan begitu ketat oleh Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Sebuah heading clearance yang hasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Jaya Hartono masih dengan instruksinya dan masih dengan ekspresi tegang mengikuti jalannya partai ini. Ismet Sofyan. Robertinho cukup cermat
Robertinho, Ismet Sofyan umpan dalam kotak penalti, masih dalam ataupun jauh dari jangkauan pemain-pemain Persija. Dan tampaknya sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Ya, tadi umpan dari Ismet memang sedikit membelok. Dan kita lihat dari jarak pandang tidak begitu terlihat, memang sudah melampaui garis. Sehingga wasit memberikan tendangan gawang untuk Persib Bandung. Ponario Astaman, Robertinho, Aliudin, kembali dengan kegesitannya, berhasil diintersep tadi oleh Maman Abdurrahman. Dibuang bola keluar, dan tentunya sebuah pemandangan yang indah di Stadion Siliwangi Bandung. Dari George Nyeknyobe, Robertinho Puliara dihadang tadi oleh Haryono. Ya, Apakah pelanggaran. sebuah pelanggaran dan kembali sebuah kesempatan diraih oleh pemain-pemain Persija. Dekati jantung pertahanan dari Persib Bandung. Sebuah kesempatan yang tentu saja terbuka buat anak-anak ibu kota. Saya pikir kembali Ismet, ya Ismet lakukan sebuah eksekusi dari set piece di sektor kiri gawang Cecep. Ismet Sofyan hadapi bola, kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ismet Sofyan Oh! mendarat di kaki Ya! Robertinho Puliara dan gol! Robertinho Puliara berhasil berikan kontribusi untuk memimpin bagi Persija Jakarta di partai malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana right man in the right place. Kita lihat Robertinho tidak menyia-nyiakan peluang yang ada dan bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Robertinho berhasil. Dia yang dilanggar sehingga mengakibatkan tendangan bebas tadi dan akhirnya dia juga lah yang memaksimalkan peluang yang ada. Kita lihat bagaimana clearance yang sangat-sangat fatal oleh Maman Abdurrahman. Ya, shooting sangat keras dan akhirnya menjebol gawang dan kita lihat bagaimana peluang ini jarang sekali dapat oleh Robertinho. Ya, satu hal yang berasal dari asis Ismet dan Maman melakukan clearance. Kita melihat bagaimana posisi dari Robertinho begitu terbuka, begitu bebas. Dan dia juga dengan maksimal melesakkan bola dengan sebuah tendangan first time. Dan Cecep ada reaksi di situ, tetapi tetap tidak bisa menahan laju bola yang begitu deras. Sangat cool kita lihat bagaimana pemain-pemain yang beredar di bench Persija melakukan sebuah selebrasi untuk gol dari Robertinho. Dan kini dalam posisi tertinggal, tim Persib Bandung coba lakukan tekanan untuk dapatkan gol balasan ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Zainal Arif kirimkan umpan dalam kotak penalti. Zainal Arif mampu dipatahkan oleh pemain-pemain Persija. Hilton Morera, masih Hilton dan tampaknya pelanggaran. Wasit meniup peluit. Sebuah kesempatan bagi tim Persib Bandung di situasi set piece. Ya, masih ada lebih kurang 28 menit dalam waktu reguler. Dalam situasi tertinggal, tetap ada kemungkinan buat Persib dan bahkan juga Persija untuk terus menambah pundi-pundi gol mereka. Dan ini dia sebuah set piece yang merupakan sebuah peluang tentu saja buat tuan rumah Maung Bandung. Kita tahu ada Eka Ramdhani dan juga Kabanyas, dua nama yang dikenal sebagai spesialis untuk bola-bola mati. Akankah salah satu dari kedua pemain ini mampu untuk memanfaatkan keadaan untuk kembali merubah keadaan, menyamakan kedudukan bagi tim Persib Bandung? Lorenzo Kabanyas kirimkan bola dan masih berada di atas Mr. Hendro Kartiko. Ya, sayang sekali peluang yang hampir sama pada saat Cabanas mencetak gol ke gawang Persela. Posisi yang sama, namun sayang kali ini tendangan atau placing yang dilakukan oleh Cabanas tidak mengarah ke gawang. Dan sebuah perjudian kembali dilakukan oleh pelatih Jaya Hartono dengan menarik keluar Lorenzo Kabanyas dan memasukkan Salim Alaidrus pada menit ke-65 ini. Ya, masih agak sumir memang disebut apakah ini perjudian dari seorang Jaya dengan menarik Kabanyas. Yang buat kita selain Eka adalah roh buat Persib di lini kedua. Tapi Salim Alaidrus juga adalah satu nama di lini kedua
yang dikenal juga fighting spirit. Bambang Pamungkas lepaskan sebuah tembakan yang cukup spektakuler. Dan sebuah penyelamatan yang spektakuler pula dari Cecep Supriyatna. Ya, satu keputusan sangat baik. Kita lihat bagaimana Bambang ya mengecoh sekali dan menempatkan bola sangat-sangat baik. Shooting yang sangat berkelas, namun kita lihat kesigapan Cecep akhirnya mampu menghalau bola tadi. Umpan tadi dilepaskan. Kembali area bola-bola mati seperti inilah yang kerap sekali membahayakan gawang dari Persib Bandung yang kita lihat memang kadang-kala mereka sedikit miss dalam masalah clearance. Ya, Dan kembali dari situasi set piece, Persija Jakarta, 2 gol yang diciptakan merupakan hasil dari situasi sepak pojok dari Persija Jakarta. Ataupun set piece kembali Ismet Sofyan dan kembali dihalau oleh Maman Abdurrahman. Dan tentunya sebuah ekspresi gelisah dari para pendukung Persib Bandung. ada kegundahan di situ ketika tim mereka dalam situasi tertinggal, dan kita melihat kembali sepak pojok Abanda. Dan untuk kesekian kalinya Maman Abdurrahman. Halo. 3 kali umpan beruntun. dari Ismet Sofyan. Nyek Nyobe yang tampak terjatuh kini berada dalam tekanan pemain-pemain dari Persib Bandung. Akankah mereka berhasil untuk menghalau ancaman yang ditebar oleh pemain-pemain Persija dari situasi set piece? Dan kini Ilham, umpan dalam kotak penalti dikirimkan oleh Ilham dan Aliudin masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. Sebuah koordinasi pertahanan yang digalang oleh Pierre Nyangka tadi. Kini Persija kembali lakukan tekanan melalui Aliudin. Greg Nwokolo. Cermat umpan yang dikirimkan Greg pada Robertinho Puliara. Namun dapat dikuasai oleh Haryono. Dipantulkan tadi pada tubuh Greg ataupun Robertinho. Kembali dapat dihalau oleh pemain-pemain Persija. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Persib kini coba lakukan tekanan. Haryono melebar. Ada Zainal Arif. Pencetak gol pertama bagi Persib Bandung, dapat dilakukan tackling yang sangat taktis oleh Greg Nwokolo. Ya, kita lihat bagaimana usaha dari anak-anak Bandung untuk mengejar ketertinggalannya. Kita lihat mereka sekarang berani lebih menguasai bola. Dan ya, satu sentuhan kerap sekali dilakukan. Salim Alaidrus kirimkan umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah tandukan oleh Rafael tadi masih terlampau lemah. George Nyek Nyobe masih bagi Persib Bandung yang maju ke depan. George Nyek Nyobe. Ada Hilton. Duel yang dimenangi oleh Robertinho Puliara. Dan sebuah kesempatan melalui serangan balik bagi anak-anak Persija Jakarta kini. Robertinho Puliara. Aliudin dapat dihalau ataupun dapat diintersep tadi oleh Nova Arianto. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Haryono tampaknya. Sebuah kembali situasi set piece yang diraih oleh anak-anak Persija Jakarta terhadap pelanggaran terhadap Muhammad Ilham tadi. Ya, Ilham sepertinya kita lihat terkapar ketika ditabrak oleh Haryono tadi. Ya, saya melihat di sini bagaimana pemain-pemain dari Persib apabila mereka melakukan serangan dan pemain Persija mereka lebih berdisiplin menggalang pertahanan. Pada saat mereka mendapatkan peluang melakukan counter attack, disinilah hal yang sangat membahayakan. Ya. Ini pertahanan dari Persib yang kita tahu bahwa Ilham maupun juga Aliudin mempunyai kecepatan yang sangat-sangat baik. Tentunya Ismet Sofyan memiliki kelebihan untuk mengeksekusi tendangan dari jarak jauh. Dan Greg Nwokolo yang berada dalam kotak penalti kini. Namun fokus kini pada Ismet Sofyan, kirimkan umpan tampaknya dalam kotak penalti.
Ada pemain-pemain Persija iya. dan masih mendarat di kaki Maman Abdurrahman tadi. Sedikit kurang beruntung kita lihat satu peluang. Masih belum berakhir, namun kini bola keluar dari lapangan permainan. Dan masih dalam kondisi gundah dari pendukung ataupun bobotoh yang mengharapkan terciptanya gol balasan yang bisa menyamakan kedudukan dari Persib Bandung melalui Hilton Moreira dan Eka Ramdhani. Haryono. Kini Persib Bandung mengepung lini pertahanan dari Persija Jakarta. Umpan dalam kotak penalti, masih ada Herman Abanda. Bambang Pamungkas. Berkelit Bambang Pamungkas, lepaskan umpan jarak jauh. George Nyobe. Haryono. Duel antara Zainal Arif dan Pierre Nyangka, dan sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang bagi Persija. Ya, dan kita perlu memberikan satu catatan buat penampilan yang lumayan tenang dari seorang Nyanka dengan beberapa kali melakukan aksi-aksi penyelamatan tentu saja buat anak-anak Persija. Duel di lapangan tengah. Pemain dari kedua kubu. Pelanggaran bagi Persib Bandung. Maman Abdurrahman yang terus beroperasi sebagai bek kiri di Jarum Indonesian Super League. Zainal Arif. Hilton Moreira dibayangi oleh pemain Persija dan hasilkan tendangan bebas kembali bagi Persib Bandung. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Greg Nwokolo yang kembali hasilkan tendangan bebas ataupun kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa merubah keadaan. Ya, satu peluang sangat baik kita lihat di sini. Sangat strategis lagi untuk melakukan pressing bola, dan kita lihat tidak adanya seorang Kabanas. Ya. Apakah akan diambil alih oleh Hilton ataupun juga Nyobe yang punya tendangan sangat-sangat keras. Bersiap-siap dengan fokus yang tentunya tinggi tadi penjaga gawang Hendro Kartiko. Dua pemainnya itu Nyobe dan Hilton. Pagar pemain tentunya disiapkan oleh pemain-pemain Persija. Hilton Moreira kirimkan tembakan langsung dan begitu sigap penjaga gawang Hendro Kartiko untuk selamatkan gawangnya. Ya, kita melihat bagaimana flashing yang dilakukan oleh Hilton Moreira. Bagus tadi, dengan akurasi yang juga terjaga. Tapi Hendro juga melakukan reaksi penyelamatan juga bagus dengan hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Salim Alaidrus, umpan dalam kotak penalti. Dibuang oleh Pierre Nyangka kembali. Sebuah kesempatan kembali diraih. Greg Nwokolo tadi lakukan clearance. Haryono. Melebar Haryono. Ada Eka Ramdhani di sana. Eka kirimkan umpan dalam kotak penalti. Ada Rafael. Dan play on bagi wasit Alil Rinengo. Sebuah kembali kesempatan bagi Persija Jakarta untuk melakukan serangan balik melalui Aliudin yang memiliki kecepatan. Aliudin, umpan yang kurang cermat. Namun Robertinho Puliara dan Bambang Pamungkas. Sebuah tembakan yang masih melebar dari sisi gawang Cecep Supriyatna. Ya, ini yang saya katakan tadi, Arya, bagaimana kelihatannya setiap pemain Persib melakukan penyerangan. Disitulah kesempatan counter attack yang dilakukan oleh Persija apabila mereka mampu merebut bola. Dan kita lihat 3 pemain Persib melawan hampir 6 pemain Persija yang naik begitu cepat, namun saya memang peluang belum bisa maksimal. Ini harus diwaspadai oleh Persib apabila mereka tidak mau tertinggal gol lagi. Ya, speedy sekali kita lihat gimana fast break yang dilakukan oleh anak ibu kota. Aliudin kejar bola dan Aliudin dapatkan bola. Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Sebuah tembakan dari Bambang Pamungkas. Masih belum terlihat ekspresi dan tampaknya sebuah gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas. Golnya yang pertama
pertama di Jarum Indonesian Super League dan gol yang ke-133 di Liga Indonesia. Iya, akhirnya kita lihat bagaimana peluang didapatkan oleh Bambang. Umpan yang diberikan oleh Aliudin memang kita tidak begitu melihat apakah ini offside atau tidak. Namun peluang matang dimaksimalkan menjadi gol oleh Bambang dengan satu shooting dari kaki kiri. Peluang yang sangat baik. Inilah yang selalu saya katakan bahwa Bandung harus mewaspadai kecepatan anak-anak Persija Jakarta. Satu hal yang aneh yang kita lihat, bagaimana posisi Bambang yang begitu terbuka sendirian tanpa pengawalan dan sebuah tendangan first time setengah volley keras. Apakah dalam status offside? Ya memang tipis sekali kita lihat tadi bagaimana jarak tayang ulang terlihat memang Nova masih ada di belakang, namun keputusan wasit menyatakan bahwa ini tidak merupakan pelanggaran offside dan akhirnya Bambang memaksimalkannya menjadikan gol. Ya sempit memang sudut pandang kita, V. Ya, Tetapi wasit Alil Rineng sudah memberikan suatu keputusan bahwa itu adalah gol karena secara kasat mata kita tidak bisa melihat secara pasti apakah posisi BP dalam status offside. Tetapi apapun, BP dalam situasi yang sangat bebas tanpa ada atensi sama sekali dari lini belakang Persib Bandung. Dan kini Persib Bandung tertinggal 1-3 dari rivalnya yaitu Persija Jakarta. Masih coba untuk lakukan tekanan anak-anak Bandung. ya satu resiko memang yang harus diambil anak-anak Bandung apabila mereka berani melakukan penyerangan untuk mengejar ketertinggalannya, dan inilah hukuman yang setimpal yang didapat. Kita lihat bagaimanapun juga mereka terlalu terburu-buru melakukan penyerangan untuk mencuri gol, untuk merubah keadaan. Akhirnya Persib mengalami ketertinggalan defisit 2 gol. Ya, dan satu lagi kalau harus dilakukan sebuah pemunculan analisa, saya pikir berganti kita lihat Atep Dan kali pergantian pertama ya. pemain terakhir yang dilakukan oleh Jaya Hartono dengan memasukkan Atep di menit ke-75 untuk menggantikan Zainal Arif, sang pencetak gol pertama bagi Persib Bandung tadi. Ya, agak sedikit membingungkan memang rotasi yang dilakukan oleh Jaya. Kita melihat bagaimana potensi dan kontribusi dari Kabanyas yang begitu bagus, tetapi kemudian ditarik keluar dengan memasukkan Salim dan sekarang Zainal Arif yang notabene adalah seorang tombak dan tentu saja diperlukan sebuah gol dari seorang Zainal, tapi ditarik dan memasukkan Atep di situ. Kartu kuning ketiga yang diterima oleh kubu Persija Jakarta yaitu pada diri Muhammad Ilham, dan kartu kuning keempat di partai ini Maman Abdurrahman kirimkan umpan panjang dalam kotak penalti. Di sana ada Hilton dan dibuang saja keluar. Kembali Persib lakukan kepungan terhadap lini pertahanan. Atep, pemain yang baru masuk, mantan pemain Persija, Nova Arianto, umpan dalam kotak penalti. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana Nova sudah berlari atau dia melakukan penetrasi ke depan, overlapping, namun sayang kesempatannya untuk memberikan umpan tidak terukur dan kembali gagal untuk merubah keadaan ini. Persija Jakarta. Kembali dari lapangan tengah Persija Jakarta, Robertinho Puliara. Sampai ada 3 pemain yang mengepung Robertinho Puliara sekaligus, dan tampak sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak Bandung. Yang Di terakhir, lini pertahanannya sendiri. kita melihat sebuah tendangan yang begitu keras dari Nyek Nyobe menghempang pergerakan dari Ali Yudin. Ya, kembali peluang bola set piece. Diawali dengan Robertinho yang dikepung 3 pemain Persib dan kemudian Nyek menghentikan pergerakan dari Ali Yudin. Set piece kembali bola mati dan kembali tentu saja sebuah peluang berikut buat Persija Jakarta. Ismet, BP, Ponario. Siapakah
yang akan menjadi eksekutor untuk bola mati ini. Akankah kembali berubah kedudukan pada pertandingan ini? Bambang Pamungkas menghantam pagar pemain dan kini hasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, kelihatannya Danur ingin merubah Dan Agus strategi. Indra Ya, dengan menarik Greg Nokolo, apakah strategi yang dimainkan oleh Danur Windo? Agus Indra tentunya adalah seorang gelandang, namun sebuah kesempatan kembali Persija Jakarta dalam kotak penalti dari Persib Bandung dapat dihalau tadi oleh Haryono. Atep kerjasama dengan Hilton. Bastos, penguasaan bola yang kurang cermat. Kirimkan ke belakang. Herman Abanda, Pierre Nyangka. Lakukan clearance dari Abanda. Masih dengan kedudukan 3-1 keunggulan bagi tim Persija Jakarta. Dan kembali Agus Indra yang bersiap untuk menggantikan Greg Nwokolo. Ya, sebuah pergantian yang saya pikir seharusnya dilakukan oleh Danur. Dari Greg dengan menyuntikkan Indra yang jauh lebih fresh, yang bisa berperan di lini kedua. Hendro Kartiko, benturan tadi dengan Hilton. Sportivitas yang dijunjung oleh kedua pemain yang lanjut bersalaman atas sebuah perebutan bola. Hilton Moreira. Dan kini masih dalam lini pertahanan dari Persib Bandung ataupun Persija Jakarta. Pierre Nyangka dapat direbut tadi oleh Bastos. Salim Alaidrus kembali dapat dihalau oleh pemain-pemain Persija. Bambang Pamungkas coba kecoh dari Maman Abdurrahman, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam tentunya bagi tim Persija Jakarta. Dan kini pertandingan memasuki menit ke-83. Atau kurang dari 10 menit lagi akan berakhir. Masih pada kedudukan 3-1. Dan sebuah umpan dikirimkan oleh Bambang Pamungkas. Kembali ke umpan dalam kotak penalti Bambang Pamungkas. Namun di sana masih ada Maman Abdurrahman yang lebih cermat. Dibiarkan keluar. Ya, kita lihat bagaimana anak-anak Persija sudah memainkan tempo permainan Ya. dan mereka tidak terburu-buru lagi. Kita mengetahui bahwa dengan waktu yang tersisa bahwa memang agak sedikit sulit untuk Persib merubah keadaan ini. Ismet Sofyan, sebuah percobaan yang dilepaskan masih dapat dihalau ataupun ditangkap tadi oleh Cecep Supriyatna. Sama sekali belum tertutup peluang buat anak Persib karena masih ada durasi yang masih panjang depan mata mereka. Diperlukan memang kesabaran ya dengan tingkat tinggi di sini untuk bisa membalaskan paling tidak 2 gol untuk menyeimbangkan keadaan. Bastos berikan sebuah umpan tadi dan tampaknya wasit meniup peluit. Apakah sebuah dan tampaknya penalti diberikan oleh wasit Alil Rinengo terhadap pelanggaran terhadap pemain Persib Bandung tadi. Sebuah penalti dan sebuah kesempatan bagi tim Persib Bandung untuk memperkecil kekalahan mereka pada malam hari ini. Ya, Kita lihat satu ya, keputusan. dalam gerakan lambat bagaimana saya pikir di luar kotak penalti bagaimana tadi Herman Abanda memberikan satu gerakan menghentikan Hilton Moreira, sepertinya terkesan di luar kotak penalti dan Hilton jatuh di dalam area penalti untuk kemudian wasit Alil memberikan sanksi ke titik putih. Sedikit sumir memang, VV. Ya, satu peluang didapatkan oleh Persib Bandung untuk merubah keadaan. Menjadikan 3-2 apabila Hilton mampu
mengeksekusi penalti ini dengan baik. Dan masih ada waktu tersisa apabila mereka mampu kembali mencetak 1 gol dan menyamakan keadaan. Akankah Hilton menghasilkan golnya yang ketiga di Jarum Indonesian Super League yang memperkecil kekalahan ataupun akan memperkecil kekalahan atau ketertinggalan bagi tim Persib Bandung atas tamunya Persija Jakarta. Kini Hilton hadapi bola, bersiap untuk lakukan tendangan ataupun tembakan penalti. Masih sebuah perdebatan ataupun pertikaian antara kedua kubu. Dan masih Hilton yang masih harus hasilkan sebuah gol untuk bisa mengejar ketertinggalan atas tim Persija Jakarta. Hilton Moreira berusaha untuk lakukan fokus dan Hilton Moreira dan tembakan Hilton melebar. Hilton Moreira gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung. Ya, satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Moreira. Kita lihat peluang yang sangat terbuka untuk merubah keadaan akhirnya dibuang begitu saja oleh Hilton. Dan kita lihat bagaimana eksekusinya jauh melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kita tahu bahwa eksekusi penalti adalah sebuah perjudian yang sangat-sangat tinggi. Dengan pressure yang juga tinggi, Hilton tidak bisa lolos dari sebuah ujian ini. Meskipun dia mendapatkan sebuah hadiah dalam tanda kutip untuk eksekusi penalti tadi. Kegagalan yang dilakukan oleh Hilton Moreira walaupun penjaga gawang Hendro Kartiko tadi sudah salah mengantisipasi arah bola. Dan kini tentunya sebuah tugas yang berat yang harus dipikul oleh anak-anak Persib Bandung untuk bisa kembali mengejar ketinggalan yang saat ini mereka alami. Namun Persija masih melalui Robertinho Puliara dapat diintercept tadi oleh Bastos Haryono dan Eka Ramdhani yang tampil begitu mengesankan di babak pertama. Gilang Angga, Atep, masih Atep, Nova Arianto, Hilton Moreira dengan cermat Leo Saputra, Aliudin kejar bola, duel dia dengan Nova Arianto. Tampaknya sudah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Hilton yang kembali turun sampai ke lini pertahanannya sendiri. Kayaknya kita udah nggak live ya. Ini udah rekod. Ini udah habis ini. Rekod. Salim Alaidrus. Kembali anak-anak Bandung mencoba untuk manfaatkan di sisa waktu ini untuk dapat memperkecil kekalahan. Haryono kini. Salim Alaidrus kembali meninggalkan lapangan permainan ataupun Maman Abdurrahman tadi. Pemain yang kerap untuk menempati posisi barunya di musim ini. Sebagai bek kiri dari Persib Bandung. Pierre Nyangka. Sebuah permainan di lapangan tengah meninggalkan lapangan permainan. Maman Abdurrahman. Rafael. Berhasil untuk menjaga bola di lapangan permainan Rafael Bastos. Perlahan dari lini belakang kini Persib Bandung coba untuk kembangkan permainan. Atep bersama dengan Haryono. Haryono kembalikan pada Atep. Umpan dalam kotak penalti. Atep, di sana ada Rafael Bastos.
Dan tampaknya bola tidak mengenai sasaran. Kembali sebuah peluang yang terbuang dari Rafael Bastos. Dan pergantian pemain di sisa waktu ini dimanfaatkan oleh Persija untuk memasukkan darah segar pada sosok Leonard Tupamahu. Tampaknya akan menggantikan Alirin. Keluarnya seorang striker dengan masuknya seorang defender menandakan bahwa Persija akan berusaha untuk memanfaatkan ataupun mempertahankan kedudukan yang saat ini mereka peroleh. Posisi 3-1 saat ini Persija unggul. Lu liatin gue juga di belakang. Dibuang oleh Leo Saputra tadi. Dikejar oleh Bambang Pamungkas. Dalam jangkauan Cecep Supriyatna. Yek Nyobe. Pada Maman Abdurrahman. Salim Alaidrus. Haryono. Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Atep. Mantan pemain Persija dan waktu tambahan 2 menit diperoleh kini. 2 menit yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk bisa memperkecil kekalahan ataupun menyamakan kedudukan. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Leo Tupamahu. Tendangan bebas kini bagi Persib Bandung dihadapi oleh Atep. Masih Atep berikan instruksi kepada rekan-rekannya. Atep lepaskan umpan dalam kotak penalti. Menyentuh dan tampaknya menyentuh tangan dari Gabriel ataupun Robertinho Puliara. Dan wasit Ali Rinengo menunjuk titik putih kembali sebuah hadiah tendangan penalti yang diperoleh oleh pemain-pemain Persib. Robertinho Puliara yang seakan tidak percaya bahwa bola telah menyentuh tangannya di dalam kotak penalti. Kini kembali sebuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa memperkecil kekalahan dan dihadapi kini oleh Rafael Bastos. Rafael Bastos, tembakan dan gol! Rafael Bastos akhirnya berhasil untuk memberikan gol bagi timnya untuk memperkecil ketinggalan dari tim Persija Jakarta. Dan ini merupakan gol pertama dari Rafael Bastos di Indonesian Super League ataupun Jarum ESL. Bagaimana kini pertanyaan menyelimuti seorang Rafael Bastos yang masih juga belum berhasil untuk mempersembahkan gol bagi tim Maung Bandung. Dan tentunya ini sebuah harapan, akankah Rafael akan mampu untuk kembali terus menciptakan gol-gol berikutnya bagi Persib Bandung. Dalam sisa waktu ini Persija Jakarta sebuah umpan melebar dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Ada Agus Indra menuju kotak penalti. Masih Agus Indra keco dalam kotak penalti. Masih ada Nova Arianto di sana. Dan Atep tentunya sebuah serangan balik ataupun kesempatan bagi Persib Bandung. Dibuang saja oleh Leonard Tupamahu. Lempar ke dalam Atep. Hilton kerjasama kembali dengan Atep. Kembali dalam kotak penalti. Sebuah tindakan yang sangat cermat dilakukan oleh Herman Abanda untuk potong bola tadi. Hasilkan tampaknya sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Inikah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh anak-anak Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan di partai yang penuh aksi ini. Dalam kotak penalti lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija. Sepak pojok yang dilakukan ataupun diambil oleh Eka Ramdhani tadi. Kini hanya beberapa detik lagi pertandingan akan mencapai akhirnya. Sriwijaya gila. Tentunya sebuah momen-momen dan wasit Ali Rinengo akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dengan kemenangan Persija Jakarta 3-2. Di mana gol Persib dipersembahkan oleh Arif ataupun Zainal Arif di menit pertama dan menit terakhir oleh Rafael Bastos. Sementara Persija memperoleh gol melalui Herman Abanda di menit 10, Robertinho Puliara di menit 62 dan Bambang Pamungkas di menit ke-74.